Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Aditya. Saya dari kelas A1 Pagi UNSU. Saya ingin membuat video pembelajaran dari Bapak Selamat Pohan tentang prinsip-prinsip belajar. Saya akan masuk pertama, yaitu prinsip-prinsip belajar seperti yang telah saya buat PPT-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang belajar. Apa sih itu belajar? Pasti banyak yang kawan-kawan tahu, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena adanya pengalaman. Jadi belajar itu terus menerus dan ada terjadi perubahan terhadap seorang siswa yang terus mau belajar untuk pengalamannya. Dan saya akan melanjutkan ke pembelajaran. Seperti yang kalian lihat, pembelajaran itu adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi mendukung terjadinya proses belajar siswa. Jadi pembelajaran itu suatu aktivitas di mana proses belajar mengajar itu terjadi. Proses tersebut dilakukan dua arah. Yang pertama antara guru dan peserta didik. Jadi pembelajaran itu tidak bisa dilakukan hanya peserta didik, tetapi terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Yang kedua, saya akan masuk ke prinsip belajar. Apa itu prinsip belajar? Prinsip belajar itu adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Jadi prinsip belajar ini sangat penting untuk guru dan peserta didik agar proses belajar itu efektif dan dapat terlaksana dengan baik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru, dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Jadi prinsip pembelajaran ini sangat penting agar pencapaian guru dan murid dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan hasil yang diinginkan pun dapat terlaksana dengan baik. Guru dapat menjelaskan materinya dengan baik dan murid dapat menerima materinya dengan baik. Dan kita akan melanjutkan ke prinsip belajar menurut Gestalt yang saya ambil dari beberapa sumber. Saya ambil dari menurut Gestalt, yaitu transfer belajar pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Jadi menurut Gestalt ini, peserta didik diharapkan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendirinya dengan berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan oleh guru dan pengalaman-pengalaman peserta didik yang telah ada. Adapun prinsip belajar yang telah saya ambil dari beberapa hasil sumber, yaitu prinsip-prinsip belajar murid ini, hal apapun yang dipelajari murid maka ia harus mempelajarinya sendiri. Dan kedua, setiap murid belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri untuk setiap kelompok dan umur. Tiga, seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Yang keempat, penguasaan secara penuh. Dan yang kelima, apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka murid lebih termotivasi. Jadi ada beberapa prinsip belajar yang mungkin yang kalian belum tahu, saya akan memberitahunya di sini. Untuk lebih lanjutnya, mungkin kalian bisa mengambil dari beberapa sumber yang telah ada di internet. Dan yang kelima, secara umum, prinsip belajar ini berkaitan dengan yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Dua, keaktifan belajar. Ketiga, keterlibatan langsung dalam belajar. Empat, pengulangan belajar. Kelima, sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Yang keenam, pemberian balikan atau umpan balik dan penguatan belajar. Dan itu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar. Kalian bisa mengambilnya dari beberapa sumber juga di internet. Ini yang saya ambil dan termasuk dalam prinsip-prinsip belajar. Adapun juga implikasi prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu sama, prinsip perhatian dan motivasi. Yang kedua, prinsip transfer dan retensi.
Yang ketiga, prinsip keaktifan. Yang keempat, prinsip keterlibatan langsung. Yang kelima, prinsip pengulangan. Yang keenam, prinsip tantangan. Yang ketujuh, prinsip balikan dan penguatan. Yang ke-8, prinsip perbedaan individual. Jadi mungkin implikasi dan prinsip-prinsip belajar yang tadi saya sebutkan itu saling berkaitan. Jadi kalian bisa sebagai peserta didik mau mengerti apa itu prinsip-prinsip belajar, jadi bisa lebih efektif dalam belajar karena kalian tahu prinsip kalian belajar itu untuk apa, dan mungkin keinginan atau cita-cita yang kalian ingin gapai dapat terlaksana dengan baik. Yang terakhir itu hasil. Prinsip-prinsip belajar ini terjadi adanya proses interaksi antara guru dan murid, antara guru dan siswa, dengan hasilnya yaitu guru memberikan materi kepada anak muridnya, dan anak murid ini mencerna atau menerima materinya dengan baik. Kemudian mereka melakukan mungkin mereka dengan pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan itu bisa membuat mereka terus-menerus belajar agar dapat berkembang dan cita-cita yang mereka inginkan dapat tercapai. Itu sekian dari pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.